Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam mimbar gemar online hari ini, Sabtu 9 November 2024, di mana pada kesempatan hari ini saya akan berbagi sebagian dari firman Tuhan yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya, di mana firman pada hari ini terambil dari Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, di mana memiliki judul perikop perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Akan saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam kehidupan kita di dunia ini bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan perumpamaan pohon ara ini, di mana pastinya pohon ara ini juga awalnya ditanam dari biji buahnya, lalu setelah bertahun-tahun dinantikan bertumbuh menjadi semakin besar, semakin tinggi, dan sebagainya. Demikian juga kehidupan kita di dunia ini diawali di mana kita dilahirkan oleh ibu kita, lalu kita dirawat, bertumbuh semakin besar secara jasmani, secara fisik, semakin bertumbuh menjadi semakin dewasa secara fisik ya, dan secara usia pun bertambah. Namun di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, tentunya dalam kehidupan ini kita tidak boleh hanya bertumbuh secara fisik, secara jasmani saja. Karena apabila kita lihat dari perumpamaan pohon ara ini, pemilik kebun anggurnya ini pun juga mengharapkan sesuatu atau hasil dari pohon ara yang sudah ditanam dan dirawat sehingga bertumbuh ini tadi. Pemilik kebun anggur ini pun juga mengharapkan supaya pohon ini berbuah, menghasilkan buah yang manis dan lezat dan sebagainya. Tentunya dalam kehidupan kita ini, apabila kita sudah diberi kesempatan, diberi kasih karunia untuk mengenal Tuhan, diselamatkan, terlebih lagi sudah lahir baru, hidup dalam kekudusan, hendaknya kita tidak hanya bertumbuh secara fisik saja, tapi juga bertumbuh secara rohani. Karena apabila kita menyadari bahwa kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan Tuhan seturut dengan gambarnya dalam segala rupa dan wujud sesuai dengan gambaran Tuhan, hendaknya kita juga memiliki kesadaran supaya dalam kehidupan kita ini kita juga memiliki dampak, memiliki hasil yang bisa membanggakan, bisa menyenangkan hati daripada Tuhan Sang Pencipta kita. Karena tentunya dalam kehidupan kita selama ini sudah tidak terhitung lagi jumlah
kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Karena itu hendaknya kita dalam kehidupan ini semakin bertumbuh, semakin menghasilkan buah-buah. Buah-buah apa yang dimaksud? Tentunya yaitu buah-buah roh yang juga sudah tertulis dalam Alkitab, seperti yang bisa kita baca di kitab Galatia 5 ayat 22, dengan disebutkan di situ apa saja buah-buah roh: kasih, lalu sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Di situ kita bisa belajar dan memahami bahwa hidup kita ini tidak hanya sekedar hidup saja lalu melakukan segala yang kita mau seenaknya sendiri. Bukan seperti itu, tapi hendaknya kita memiliki dampak terlebih lagi secara rohani, supaya dari kehidupan kita itu bisa terpancar sosok Kristus sebagai juru selamat dari diri kita, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita perkatakan, dari apa yang kita pikirkan. Orang-orang di sekitar kita, terlepas dari mereka ini sudah mengenal Tuhan ataupun bahkan mereka yang masih belum mengenal Tuhan, itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengetahui, oh seperti ini orang Kristen itu, oh seperti ini orang-orang yang mengenal dan mengikut Yesus itu, seperti ini. Ternyata mereka berbeda, ada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita ini yang membuat kita itu mungkin lebih menonjol dari berbagai hal, dari banyak aspek positif yang muncul. Karena tentunya semakin bertambahnya usia kita secara jasmani, kita juga harus menyadari bahwa waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita menghasilkan buah itu juga tidak selamanya ada. Akan ada waktunya Tuhan itu akan istilahnya menutup pintu kesempatan yang sudah dibuka lebar itu. Meskipun tentunya kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang istilahnya maha sabar, penuh kasih karunia, pemaaf, penyayang dan sebagainya. Namun tentunya kita juga harus tahu dan menyadari bahwa tidak selamanya pintu kesempatan itu akan terbuka. Akan ada waktunya di mana Tuhan itu akan menyatakan, oke, waktumu sudah selesai, oke, waktumu sudah habis. Dan kita sebagai manusia tentunya tidak ada yang tahu kapan waktu kita akan berakhir. Seperti halnya dengan perumpamaan pohon ara ini, di mana sang pemilik kebun sudah menyatakan bahwa sudah, kupotong saja pohon ini, pohon yang tidak berbuah ini. Namun ada juga di dalamnya yang mengilustrasikan bahwa Tuhan dengan segala kesabarannya itu masih memberikan kita kesempatan, di mana penjaganya mengatakan, tunggulah 1 tahun lagi Tuhan, kiranya pohon ini masih tidak berbuah, tebanglah dia. Di sini pada ayat yang ke-8 dan 9 ini menunjukkan bahwa dalam kesabarannya, dalam kesabaran Tuhan, dalam besarnya pintu kesempatan yang diberikan Tuhan itu, akan ada waktunya pintu itu akan ditutup. Dan tidak ada satupun dari kita yang tahu. Bisa beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, mungkin besok, mungkin lusa, 1 minggu lagi dan sebagainya. Namun dari situ hendaknya kita menyadari bahwa selama kesempatan itu masih ada, hendaklah kita berlomba-lomba, bertekun untuk menghasilkan buah-buah roh itu, supaya hidup kita bisa menjadi saksi untuk orang-orang di sekitar kita dan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada dasarnya
salah satu tujuan utama Tuhan menciptakan kita itu adalah juga untuk memuliakan namanya. Dan memuliakan nama Tuhan itu tidak terbatas hanya dalam saat kita memuji menyembah di gereja saja, tapi memuliakan nama Tuhan itu bisa kita lakukan dalam segala aspek kehidupan kita. Maka hendaknya melalui firman pada hari ini yang saya harap juga memberikan inspirasi kembali, mengingatkan kita supaya kita selalu bertekun, selalu bersemangat dalam menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis, yang lebat dalam kehidupan kita, buah-buah roh itu, supaya hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Karena kesempatan itu tidak akan ada selama-lamanya, akan ada waktunya kesempatan itu ditutup. Hendaknya kita senantiasa bertekun dalam mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas renungan, atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami untuk senantiasa bertekun, bersemangat dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah roh yang sudah Engkau ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami, supaya dalam kehidupan kami kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu bisa terpancarkan kepada orang-orang di sekitar kami, di lingkungan kami. Hendaknya kami senantiasa bertekun dalam segala aspek kehidupan ini Tuhan, karena dari firman ini kami juga diingatkan kembali bahwa pintu kesempatan itu tidak selamanya terbuka. Hendaknya kami hidup selalu berjaga-jaga, senantiasa takut akan Engkau, sehingga dalam waktu yang singkat di masa kehidupan kami di dunia ini, nama-Mu bisa semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman yang Engkau telah berikan pada kami pada hari ini. Kiranya senantiasa semakin menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan, sehingga kami bisa semakin hidup menjadi seperti Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar Online edisi hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.